Dari usaha saya di pembibitan tanaman buah itu, alhamdulillahnya saya yang akhirnya yang saya dapatkan ya di luar itu sih sebenarnya saya untuk berpikir gini, kalau katakanlah saya harus nyewa di pinggir jalan, saya harus punya lahan sendiri, walaupun agak masuk dari jalan raya masuk nggak terlalu jauh, ya syukur-syukur seperti itu. Ya alhamdulillahnya dari penjualan tersebut saya bisa membeli sawah, alhamdulillah sekali. Sawah, rumah dan lain sebagainya, alhamdulillah. Emang nilai ekonomisnya kalau untuk alpukat luar biasa. Dan setelah ini tak pikir-pikir, wah saya bukan pegawai negeri, harus punya pensiunan kan besok buat anak-anak. Akhirnya pohon waktu itu yang kutanam sekitar 8 tahun sampai 10 tahun yang lalu, entah nangka, entah kelengkeng dan lain-lain, saya tebang semua, ganti alpukat semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Hartoko, rumah saya di Kemudo, tepatnya di selatan lapangan Kemudo. Untuk bidang usaha saya di pertanian dan itu khusus tanaman buah. Sebelum saya memulai usaha bibit tanaman buah ini, saya usaha untuk jualan baju dan itu ambilnya di Tanah Abang, Jakarta sana. Setelah gempa, mungkin orang-orang nggak ada yang mau memakai baju baru. Nah, setelah itu saya berpikir dari hobi saya sebelumnya untuk bertanam-tanam, tanam bunga, tanaman buah. Nah, setelah itu saya ada pekarangan rumah di rumah orang tua saya, di belakang rumah cukup besar. Nah, setelah itu saya mencoba nanam, kok ternyata kok kayaknya peluang juga. Langkah berikutnya yang saya lakukan adalah untuk membeli majalah Trubus. Saya membeli majalah tersebut nyari-nyari untuk tempat yang besar mungkin ya, untuk tempat kulaan atau pembibitan mungkin yang lebih besar. Saya akhirnya dapat di daerah Jakarta. Setelah Jakarta, saya sana ada kolektor besar, ada 2 orang mungkin yang langsung mendatangkan dari Thailand, Vietnam dan negara lainnya mungkin. Setelah itu saya membeli tanaman untuk koleksi itu beberapa macam untuk tak tanam di rumah, untuk buat indukan. Setelah itu saya nyari lagi untuk prospek untuk pulaan yang lebih besar lagi. Ternyata ada di daerah Jawa Barat lah. Setelah itu saya memutuskan untuk ke sana, survei langsung. Akhirnya pulang membawa 1 truk, taruh di belakang rumah. Akhirnya 1 bulan 2 bulan jalan dan membeli pohon induk pun itu 1 drum itu yang jenis dari Thailand itu harganya emang cukup lumayan. Setelah itu ada yang buah, tak masukkan ke media koran waktu itu. Ternyata peminatnya datang banyak ke rumah itu. Setelah itu saya pikir, wah ini kalau di kampung kok kayaknya nggak mumpuni. Akhirnya saya nyari-nyari lahan di pinggir jalan itu, ya di daerah Jalan Solo itu, di Pandan Simping itu kayaknya. Setelah itu saya nyewa di sana, akhirnya ya sampai berjalan sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Tanamannya apa itu? Ya semua tanaman buah waktu itu ya. Untuk awalan tadi tanaman apa? Awalannya itu ya seperti kelengkeng, mangga, durian dan lain sebagainya, alpukat. Untuk mungkin kalau untuk tanaman buah itu yang paling prospek, nilai ekonomisnya yang paling tinggi itu menurut saya itu yang paling tinggi itu alpukat. Alpukat itu pohon umur di atas sekitar 5 tahun lah katakanlah, walaupun 3 tahun itu udah mulai berbuah. 5 tahun itu konsumen saya itu datang bibit dari 80 cm itu, setelah 4 tahun itu buah pertama itu ada nilai ekonomisnya mau ditebas orang itu 2,5 juta. Itu baru buah pertama. Setelah itu ada lagi konsumen saya
pohon di atas 7 tahun. Setelah 7 tahun itu satu pohon, padahal dia cuma nanam 2 pohon. 2 pohon itu, satu pohonnya di atas 7 tahun itu ditebas itu dapat uang 3,5 juta per pohon. Saya nyoba, sini tak jualkan. Satu pohon itu kena 5,5 juta. Emang nilai ekonomisnya kalau untuk alpukat luar biasa. Dan setelah ini tak pikir-pikir, saya bukan pegawai negeri, harus punya pensiunan kan, besok buat anak-anak. Akhirnya pohon waktu itu yang aku tanam sekitar 8 tahun sampai 10 tahun yang lalu, entah nangka, entah kelengkeng, dan lain-lain, saya tebang semua, ganti alpukat semua. Untuk pohon alpukat sendiri, ini kendalanya air itu sebenarnya nggak mau banyak. Kalau alpukat kekeringan pun juga nggak mau banyak karena mudah busuk. Apalagi kalau tanam di sawah itu, kalau air nggak langsung bisa buang, itu bisa busuk walaupun tingginya udah 3 meter bisa mati itu. Seperti itu baru alpukat aja sih. Yang kedua duren itu juga prospek juga itu. Kalau jenis musangking, duri hitam itu tempatku aku tanam dari pohon tinggi 1 meter up itu 3,5 tahun itu udah berbunga mungkin sebagian itu udah jadi buah kecil-kecil kayak gitu. Kemarin untuk musangking di daerah Prambanan sendiri, kemarin konsumen saya itu malah udah pesen buahnya itu per kilonya itu 200.000 untuk jenis musangking. Itu katakanlah satu gelundung itu ada 2 kilo, ya tinggal kaliin 400.000. Katakanlah segelundung 3 kilo ya 600.000. Beda halnya dengan duri hitam. Duri hitam itu per kilonya bisa nyampe 350 per kilo itu, kalau duri hitam. Kalau kendala di bidang usaha pertanian sih mungkin minim sekali ya. Kalau untuk yang penting kalau untuk kalau mungkin penyemprotan, pemupukan itu wajar sih. Kalau kendalanya insya Allah nggak ada. Kalau cuaca terik, kalau panasnya ekstrim ya cukup penyiramannya lebih ditambahin lagi. Dari usaha saya di pembibitan tanaman buah itu, alhamdulillahnya saya yang akhirnya yang saya dapatkan ya di luar itu sih sebenarnya saya untuk berpikir gini, kalau katakanlah saya harus nyewa di pinggir jalan, saya harus punya lahan sendiri, walaupun agak masuk dari jalan raya, masuk nggak terlalu jauh, ya syukur-syukur seperti itu. Ya alhamdulillahnya dari penjualan tersebut saya bisa membeli sawah, alhamdulillah sekali. Sawah, rumah dan lain sebagainya, alhamdulillah. Sebenarnya penanaman buah itu yang bagus itu 2 bulan sampai 3 bulan sebelum musim hujan. Itu musim tanam yang paling bagus, walaupun panasnya ekstrim seperti ini, kita sirami sebentar 1 bulan 2 bulan, begitu hujan itu udah datang, akar itu udah jalan, sudah aman. Nanti hujan selesai, musim datang kemarau, selama nggak layu kita aman, lepas kita berani. Bisa, monggo kalau yang mau belajar. Ada kemarin tuh setiap tahun tuh 1 kali atau 2 kali lupa ya. Itu dari SD Bias datang untuk belajar nyangkok, grafting, sambung. Kita terbuka karena ilmu itu kan termasuk amal jariah. Kita terbuka. Monggo yang mau belajar sambung, cangkok dan lain sebagainya, datang aja merapat. Ke sini kebunnya untuk praktek itu di selatan lapangan Kemudo. Itu di tengah sawah ada namanya mapsnya Wedangan Joglo Alit. Nah kalau sore juga ada, saya buka angkringan bisa buat ngopi-ngopi wedang jahe sambil belajar untuk tanaman buah, untuk prospek kedepannya juga bisa. Kalau beli bibit di sini juga ada, menyediakan, monggo. Untuk anggur pun juga buatan sendiri, nggak kulak, jadi harganya bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahkan orang-orang online, penjual offline, kulaan pada juga datang ke sini. Harga bisa bersahabat seperti itu. Hijaukanlah bumi, manfaatkanlah pekarangan Anda. Katakanlah ada pohon yang kurang bermanfaat, katakanlah pohon yang kurang produktif lah,
tanamin yang lebih nilai ekonomisnya itu yang tinggi. Pertama bisa alpukat, jeruk pun bisa bermanfaat. Jeruk itu tiap hari bisa panen. Katakan jeruk nipis itu sekarang tuh di pasar, tadi saya tuh ke pasar tuh sekilo 20.000, biasanya 7.000, sekarang 20.000. Satu pohon itu, kata satu pohon itu setiap hari panen tuh, kalau pohon udah di atas 2 tahun 3 tahun tuh alhamdulillah pasti ada rezekinya, ada nilai ekonomisnya lah. Alpukat, jeruk nipis, atau durian, atau pete, itu pete juga prospek juga.